Baik, perkenalkan nama saya Niluh Putri Widiantari dengan NIM 231509015. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai instalasi dan konfigurasi SSH, SFTP, Nginx, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Yang pertama adalah melakukan instalasi dan konfigurasi SSH, di mana tahapan awal adalah melakukan apt update dengan tujuan untuk memperbaharui daftar paket dan repositori di sistem. Setelah melakukan apt update, selanjutnya adalah menginstal SSH dengan komen apt install open SSH strip server spasi strip y. Namun karena di sini terdapat kesalahan pada laptop saya, maka recordnya terpotong pada bagian tersebut. Selanjutnya adalah melakukan komen systemctl enable min-now SSH yang berfungsi untuk mengaktifkan layanan SSH server. Langkah selanjutnya adalah mengecek status SSH dengan komen systemctl status SSH dan pastikan sudah aktif running. Langkah selanjutnya adalah mengizinkan port 22 dengan komen ufw allow SSH. Lalu cek status ufw dengan komen ufw status. Apabila masih inaktif, maka lakukan komen ufw enable, lalu lakukan reboot. Selanjutnya adalah masuk ke direktori /etc/ssh dengan perintah cd, lalu ketik ls untuk melihat file yang ada di dalam direktori tersebut. Lalu masuk ke sshd_config dengan perintah nano. Langkah selanjutnya adalah menghapus tanda pagar pada port 22. Kemudian setelah itu, hapus tanda pagar pada bagian permit root login dan pubkey authentication dan ubah keduanya menjadi yes. Yang terakhir, hapus tanda pagar pada password authentication dan ubah menjadi yes, kemudian di-save. Langkah selanjutnya adalah memberikan password root dengan komen password root, lalu masukkan password baru. Selanjutnya, lakukan restart service SSH dengan komen systemctl restart SSH. Selanjutnya, pengujian SSH dilakukan dengan PuTTY. Masukkan IP server dan port 22 sesuai dengan konfigurasi, lalu pilih SSH dan tekan open. Pilih escape agar nantinya ketika ingin terhubung ke SSH lagi tidak muncul alert tersebut.
Tahapan selanjutnya adalah melakukan instalasi dan konfigurasi SFTP. Langkah awal adalah masuk ke direktori /etc/ssh, lalu buka file sshd_config dengan perintah nano. Lalu tambahkan match user root agar root bisa diakses oleh SFTP, dan tambahkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah password authentication yes untuk mengizinkan autentikasi dengan menggunakan kata sandi untuk user root. Yang kedua ada chroot directory _ untuk mengarahkan root ke direktori root sebagai direktori chroot. Ini berarti root hanya dapat mengakses file sistem dengan direktori ini dan turunannya. Ketiga ada permit tunnel no untuk menonaktifkan kemampuan root untuk membuat tunneling TCP melalui SSH. Ini adalah langkah keamanan untuk mencegah penggunaan tunneling SSH yang tidak diinginkan. Yang keempat ada allow agent forwarding no untuk menonaktifkan forwarding agen SSH untuk root, yang mencegah root menggunakan agen SSH pada mesin lokal untuk otentikasi di mesin lain melalui server. Kemudian yang kelima ada allow TCP forwarding yes untuk mengizinkan forwarding TCP melalui SSH untuk root, yang dapat digunakan untuk mengamankan koneksi ke layanan lain melalui SSH. Dan yang terakhir ada x11 forwarding yes untuk mengizinkan forwarding x11 untuk root, memungkinkan aplikasi GUI yang berjalan di server dapat digunakan pada mesin klien melalui SSH. Setelah selesai, lakukan Ctrl S untuk menyimpan data-datanya. Selanjutnya, lakukan restart service SSH dengan command systemctl restart SSH. Selanjutnya, melakukan uji coba SFTP dengan menggunakan WinSCP. Pada hostname, masukkan IP server dan port number 22 sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Lalu username masukkan root beserta masukkan password root yang telah dibuat sebelumnya dan klik login. Berikutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi Nginx di Ubuntu Server 24.04. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan apt install nginx -y. Jika sudah selesai terinstall, lakukan systemctl status nginx untuk mengecek apakah aktif atau tidak. Jika sudah aktif running berwarna hijau, berarti sudah berhasil. Izinkan port 80 atau HTTP menggunakan command ufw allow 80 dan command ufw allow 443 untuk HTTPS.
Hal ini berfungsi untuk membuka akses atau mengizinkan lalu lintas jaringan untuk masuk melalui port tersebut. Lalu lakukan restart pada Service Nginx dengan command systemctl restart nginx. Ketik komen IPA untuk mengecek IP kalian. Lalu buka browser dengan mengetik http://alamat IP. Di sini alamat IP saya adalah 192.168.20.254. Jika sudah berhasil, maka akan muncul kalimat Welcome to Nginx. Selanjutnya kita akan merubah tampilan pada HTML Welcome to Nginx tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan komen nano /var_www/html_index.nginx /debian.html. Di sini saya menghapus semuanya, kemudian membuat kata baru yaitu Hello World. Lalu buka web yang tadi, kemudian restart, maka nanti akan muncul kalimat Hello World. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi MySQL di Ubuntu Server 24.04. Tahapan yang pertama adalah menginstal MySQL Server dengan komen apt install MySQL /server --y. Ketika sudah selesai terinstall, selanjutnya ketikkan mysql_secure_installation, lalu enter. Hal ini bertujuan untuk membantu melindungi server MySQL dari akses yang tidak sah dan potensi risiko keamanan. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Tekan Y jika ingin memberikan password,
dan tekan tombol lain untuk tidak memberikan password. Di sini saya menekan Enter, jadinya untuk root login MySQL tidak perlu password. Selanjutnya untuk remove anonymous user tekan Y, untuk disallow root login remotely juga tekan Y, untuk remove test database juga tekan Y, dan reload privilege table juga tekan Y lalu Enter. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi PHP di Ubuntu Server 24.04. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menginstal PHP menggunakan komen apt install php 8.1 strip fpm, php 8.1 strip mysql, php 8.1 strip cli, strip y. Lalu kita akan mengecek status php 8.1 strip fpm dengan komen systemctl status php 8.1 strip fpm dan pastikan sudah aktif running. Selanjutnya kita akan edit file konfigurasi default nginx virtual host dengan komen nano /etc nginx citas strip available default. Yang pertama dilakukan adalah menambahkan index.php ke dalam list. Yang kedua, mengubah kalimat di location menjadi index.php tanda tanya $args. Selanjutnya adalah sesuaikan versi PHP fpm shock-nya menggunakan 8.1 yang tadi. Selanjutnya adalah hapus tanda pagar pada tutup kurung, kemudian pada location, dan include snippets sesuai pada gambar di atas.
Selanjutnya lakukan komen nginx strip t untuk memeriksa validitas konfigurasi nginx. Ini memastikan bahwa file konfigurasi tidak mengandung kesalahan sintaks dan siap untuk diterapkan tanpa masalah. Untuk mengecek PHP apakah sudah berhasil atau tidak, bisa dengan cara membuatkan file info.php di dalam root directory nginx, atau bisa menggunakan touch dan bisa langsung ketik nano _var _www html _info.php, kemudian ketikkan kalimat berikut ini sesuai pada gambar. Selanjutnya adalah melakukan restart nginx dengan komen systemctl restart nginx. Untuk mengecek apakah PHP sudah terkonfigurasi dengan benar, buka browser lalu ketikkan http://alamat IP:/info PHP. Dan hasilnya akan muncul seperti ini jika sudah berhasil. Tahapan yang terakhir, kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi phpMyAdmin. Yang pertama dilakukan adalah melakukan instalasi phpMyAdmin dengan komen apt install phpMyAdmin. Kemudian ketik y. Jika muncul pilihan web seperti ini, maka tekan OK lalu Enter. Jika muncul pilihan configure seperti ini, tekan Yes lalu Enter. Pada bagian mengisi password ini, saya skip karena pada sebelum-sebelumnya saat mengisi password sering terjadi kesalahan, maka bagian ini saya skip. Buat simbolik link directory phpMyAdmin ke dokumen root agar phpMyAdmin dapat dipanggil melalui link seperti berikut: http://alamat IP:/phpMyAdmin dengan komen ln strip s _usr _share _var _www html _phpMyAdmin. Selanjutnya, buatkan akun untuk login ke phpMyAdmin. Pertama, masuk ke MySQL dengan root menggunakan komen MySQL strip u root strip p. Lalu lakukan create user, lalu izinkan semua privilege di semua database dan tabel, lalu flush privilege tersebut untuk membuat ulang tabel akses privilege tabel, sehingga perubahan pada izin akun pengguna
yang telah dilakukan dapat segera berlaku tanpa harus restart server. Selanjutnya, akses php-myadmin di browser dengan alamat http://alamat IP://php-myadmin, dan untuk login pastikan menggunakan akun yang telah dibuat tadi. Tahap terakhir adalah cek melakukan ping dari klien ke server DNS menggunakan ping IP. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih.